silaturahmi yang dilakukan oleh ketum ya dalam hal ini yang sampai akan ada tim teknis yang menindaklanjuti. Ini apa sebetulnya prospeknya? Kita belum dijelaskan oleh Kang Aceh tadi itu mau apa dengan tim teknis ini? Lebih prospektifkah gitu? Berarti akan menjalin terjadi kerjasama atau koalisi ya, yang leading partinya adalah PDI Perjuangan. Berarti di situ akan ada PDI Perjuangan, P3, ada Golkar gitu ya, dan masih menunggu partai lain yang belum tuntas digoda gitu, oleh PDI Perjuangan. Ini menarik ya menurut saya. Jadi masih sangat cair gitu ya, khususnya dari porosnya PDIP dan porosnya Gerindra. Kalau porosnya Perubahan kelihatannya sudah firm. Bertiga ini kayaknya sudah sulit untuk digoda imannya gitu ya. Yang kedua, dua poros ini kelihatannya masih so-so gitu ya, mengerucut tapi sangat cair. Baru dikabarkan Golkar bakal dukung Anies Baswedan. Hari ini Menko Airlangga diperiksa Kejagung soal JPU. Ada apa begitu ya? Padahal ada 3 utusan yang datang ke siaga, apel siaga perubahan begitu kan ya. Kenapa rezim-rezim ini kok ada ketakutan luar biasa begitu kan? Ketika ada partai yang kemudian ingin gabung kepada Anies Baswedan begitu ya, tiba-tiba dicari-cari kesalahan. Bisa saja begitu kan? Ya, yang namanya korupsi itu saya setuju sekali begitu kalau memang itu diberantas begitu ya, siapapun orangnya, karena korupsi itu adalah musuh kita bersama, ketidakadilan itu adalah musuh bersama, dan kemiskinan itu adalah musuh kita bersama. Artinya apa? Artinya selama ini benar bahwa dugaan-dugaan selama ini, kenapa ada orang-orang yang gabung kepada Anies Baswedan, takut kepada dukungan kepada Anies Baswedan? Saya kira melihat begini strateginya. Kalau memang ada orang yang kemudian begitu ya ingin gabung kepada Anies Baswedan, punya masalah besar misalnya, jangan sampai ya diucapkan terlebih dahulu. Kita coba bacakan soal skenario bahwa Golkar itu akan gabung dengan koalisi Anies menurut analisis. Coba kita bacakan ya. Analisis plan B Golkar gabung koalisi Anies usai P3 dukung Ganjar Capres. Tidak hanya isu, tetapi tidak hanya analisis, tapi juga saya mendapatkan isu-isunya juga ya dari sumber terpercaya. Tetapi kita akan lihat. Jakarta, CNN Indonesia, Partai Golkar digoda untuk masuk koalisi perubahan pendukung Anies Baswedan setelah P3 mengusung Ganjar Pranowo. Sejumlah pengamat politik menilai ada peluang Golkar merapat ke barisan Nasdem dan kawan-kawan. Ajakan tersebut datang dari Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Ia menyebut koalisi Indonesia Bersatu yang digagas Golkar sudah bubar. Semacam gagasan memastikan soal kesejahteraan, tentang bonus demografi, tentang berbagai upaya kita untuk terus memperkuat ideologi kebangsaan kita dan lain sebagainya. Termasuk bagaimana itu diterjemahkan ke dalam program-program konkret dalam konteks 5 tahun ke depan. Gitu. Nah, ini semua harus didetailkan oleh kita, gitu ya. Dan tidak mungkin hanya bisa dibahas dalam 1-2 jam dalam pertemuan yang kemarin. Termasuk jika ada kemungkinan kita melakukan koalisi. Koalisi itu kan harusnya memang ada kesamaan, baik kesamaan dalam konteks visi misi besar kebangsaan maupun dalam konteks langkah-langkah politik gitu. Nah ini semua kan perlu dirumuskan. Sudah berapa persen, Kang? Ya samanya dalam gagasan besarnya kita sudah mengalami kesamaan sebagai sesama partai nasionalis. Di situ begitu ya. Dan tetapi nanti ketika pilihan, pilihlah Anies Baswedan. Kan kira-kira seperti itu logika kita begitu. Jadi saya kira bahwa ada politik yang kemudian sudah dimainkan begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya komentar-komentar netizen ya, baru dikabarkan Golkar berdukung Anies Baswedan. Hari ini Menko Airlangga diperiksa Kejagung soal JPU. Ada apa begitu ya? Jika benar terlibat ya harus dibuktikan dulu melalui pengadilan. Jika terbukti bersalah dan harus dihukum, maka jabatan ketua partai Golkar bisa digantikan oleh wakilnya. Jadi urusan hukum tetap jalan dan urusan mendukung Anies Baswedan juga tetap jalan. Betul begitu ya. Jadi ngapain juga begitu ya kalau punya masalah besar. Yang namanya korupsi itu adalah musuh kita bersama. Tapi perlu diingat begitu ya, kalau memang takut untuk mendukung Anies Baswedan ya,
Ya, kita lihat saja terlebih dahulu begitu, pelan-pelan begitu ya. Ya, dan tinggal nanti kalau memang takut begitu kan, dalam ada organisasi begitu ya, takut kepada temannya ketika mendukung Anies Baswedan. Hal senada juga disampaikan Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi. Menurut Abu, Airlangga mungkin saja jadi cawapres Anies tetapi perlu perbincangan panjang. Wacana Golkar bergabung dengan koalisi perubahan terus berembus karena Airlangga menjalin komunikasi dengan partai-partai koalisi tersebut. Ia menemui Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY di Cikeas, Bogor, Sabtu 29 April. Airlangga juga bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Pertemuan digelar di daerah MH Tamrin, Jakarta Pusat. Pada saat bersamaan, Airlangga juga menemui Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. PKB pun mengklaim Airlangga sepakat membawa Golkar masuk koalisi pendukung Prabowo. CNNindonesia.com telah menghubungi juru bicara Partai Golkar Tantowi Yahya dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Firman Subagio tentang peluang Golkar masuk koalisi pendukung Anies Baswedan. Namun keduanya tak merespons hingga berita ini tayang. Airlangga disebut bakal jadi tersangka korupsi jika Golkar dukung Anies. Dikutip dari News Jakarta, mantan Rektor Universitas Ibnu Khaldun Musni Umar mempunyai dugaan bahwa Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto akan menjadi tersangka kasus korupsi jika mendukung bakal capres koalisi perubahan Anies Baswedan. Pasalnya, usai Golkar bertemu dengan Anies Baswedan, Airlangga Hartarto diperiksa Kejagung. Airlangga Hartarto diperiksa Kejagung sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi ex-was CPO tahun 2021-2022 Senin 24 Juli 2023. Saya duga keras Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto bakal jadi tersangka korupsi jika berani dukung Anies. Ketemu dengan Anies saja sudah diperiksa sebagai saksi, ungkapnya. Menurut Musni, meski Golkar secara kelembagaan tidak mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai Capres 2024, namun massa dan para petingginya tampak berlawanan. Secara kelembagaan Golkar tidak dukung Anies, tapi massa Golkar dukung Anies. Para petinggi Golkar banyak yang bertemu Mas Anies, bebernya dikutip dari Twitter pribadinya Kamis 3 Agustus. Diketahui pada apel siaga perubahan Partai Nasdem telah digelar di GBK Senayan Minggu 16 Juli 2023. Terpantau 3 politisi Golkar hadir. Mereka diantaranya Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM Bakumham Supriyansa, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Riza Malarangeng, dan Ketua DPP Partai Golkar Kristina Aryani. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku bahwa pihaknya tidak akan mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024 dan kemungkinan hanya mendukung Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Itu sangat benar, kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat Rabu 2 Agustus 2023, dikutip dari Detik.